warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam majelis yang penuh barokah ini, yaitu di kampus yang pejuang Al-Quran. Bagaimana kabarnya adik-adik saat ini? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan, nama saya Risalatul Aziza. Saya dari semester 3 MPI. Di sini saya kuliah di Institut Agama Islam Al-Urwatul Wuthqa, yaitu dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini, kenapa saya kuliah di sini? Karena saya ingin melinearkan dengan kuliah saya yang dulu, yaitu tentang pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang integrasi impak dan impeks 2 mata pelajaran IPAS, yaitu di kelas SD. Di sini saya akan mengambil di bab 3, yaitu tentang macam-macam hewan berdasarkan jenis dan makanannya. Yang pertama yaitu ada hewan pemakan tumbuhan, yaitu herbivora. Yang kedua tentang hewan pemakan daging, yaitu karnivora. Dan yang ketiga hewan pemakan segala atau omnivora. Oke, tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini yaitu untuk menghubungkan antara mata pelajaran umum sama mata pelajaran agama. Mbak, kenapa sih kok dinamakan integrasi? Integrasi yaitu gabungan antara dua mata pelajaran, yaitu umum dan agama, supaya kita bisa mengetahui antara keterkaitan antara mata pelajaran umum sama agama. Jadi kita nggak terfokuskan dengan materi umum saja, tapi kita juga diberitahu tentang materi agama. Karena segala sesuatu ilmu yang ada di dunia ini, baik itu umum, ilmu kedokteran, ilmu nahwu sharaf atau ilmu yang lain, itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Jadi segala sesuatu ilmu umum yang ada di dunia ini sebaiknya kita kaitkan dengan ilmu agama agar kita bisa mengetahui asal mulanya terciptanya ilmu pelajaran ini dari mana. Dan semua ilmu itu kan berasal dari Al-Quran. Oke, langsung saja kita menuju ke bab 3, yaitu tentang macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, ini ketiga. Yang pertama yaitu tentang hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Kolaborasinya yaitu hewan pemakan rumput, daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan dapat digolongkan sebagai hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Hewan herbivora memiliki bentuk permukaan gigi geraham berukuran besar dan bergerigi. Gerigi geraham pada herbivora memiliki banyak hubungan bagian puncak gigi agar dapat digunakan untuk menggiling sejumlah rumput dan dedaunan yang keras. Gigi geraham berguna untuk mengunyah atau menguras makanan. Gigi seri dan gigi tarik yang digunakan untuk memotong makanan terletak di bagian rahang bawah. Contoh hewan herbivora lainnya adalah kambing, jerapah, burung, banteng, sapi, kuda, kerbau, kijang, gajah, dan lain-lain. Selain memakan dedaunan, kelinci juga memakan umbi, misalnya wortel. Terus integrasinya, Allah yang Maha Mengatur telah menciptakan hewan herbivora seperti kambing, sapi, dan lain-lain yang dirancang khusus untuk menggiling rumput, daun, atau buah-buahan. Semua ini menunjukkan betapa telitinya Allah dalam memberi fungsi pada setiap makhluknya. Dari ciptaan ini, kita belajar untuk hidup seimbang, tidak rakus, dan mengambil manfaat dari alam dengan penuh tanggung jawab. Cara kita mengamalkannya adalah dengan menjaga pola makan yang baik, bersyukur atas rezeki yang halal, serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk ibadah. Jika kita terus memelihara amanah ini dan menjadikan ilmu sebagai jalan menuju takwa sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan begitu, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan dan dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi, kita sebagai manusia, kita selama hidup di dunia ini kita kan sifatnya sementara kan. Yang kekal itu hanya di akhirat. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh rakus atau tidak boleh semuanya itu mau kita miliki. Jadi kita harus mempunyai kita harus belajar tentang hidup seimbang. Jadi semisal kita memerlukan makanan pokok, pastinya kan, soalnya kita makhluk hidup. Makanan pokok untuk hewan ini yaitu rumput-rumputan atau dedaunan. Semisal kalau kita sebagai manusia, yaitu makanan pokoknya adalah nasi. Jadi kita kalau makan nasi nggak usah terlalu berlebihan, secukupnya aja, gitu. Terus dan mengambil manfaat dari alam dengan penuh tanggung jawab. Ini yang pemakan tumbuhan. Jadi selama kita hidup di dunia ini juga mengambil beberapa manfaat yang ada di dunia. Misal kalau kita mengajar ngaji, manfaatnya apa Mbak mengajar ngaji? Nah, kita kan tidak bisa dilihat dari secara finansial kan. Itu hanya bisa dirasakan dengan kita sama Allah. Jadi belajar ngajar ngaji, ngajar sekolah atau apa, itu kan tidak bisa kita rasakan secara finansial. Jadi kita bisa merasakan ini semua karena kerentokan hati kita. Jadi kita mengambil manfaatnya. Misal mengajar itu manfaatnya kan bisa memahamkan semua murid-murid atau semua adik-adik yang lagi belajar gitu. Terus yang kedua yaitu hewan pemakan daging atau karnivora. Kolaborasinya, hewan yang makanannya berasal dari hewan lain disebut karnivora. Hewan pemakan daging biasanya mencari makanan dengan cara memburu mangsanya. Mereka termasuk pemburu yang aktif. Hewan karnivora memiliki indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang bagus sehingga mereka dapat memperdaya mangsanya. Oleh karena itu, hewan karnivora yang hidup di darat biasanya dapat berlari dengan cepat. Hewan jenis tersebut berjalan di atas jari-jarinya sehingga tumitnya tidak menyentuh tanah. Pada umumnya, beberapa karnivora menangkap mangsa yang lebih kecil darinya. Singa, buaya, serigala, dan ikan hiu termasuk kelompok karnivora yang dapat menangkap mangsa yang lebih besar darinya. Jadi hewan-hewan ini dia itu makan yang berbasis daging. Misal kayak singa makan kelinci, terus singa makan rusa gitu. Jadi dia itu akan memburu mangsanya dengan cara apa? Dia itu akan lari mengejar mangsanya itu dengan cara lari yang cepat, terus dia memangsanya itu dengan gigi yang tajam-tajam itu. Terus integrasinya, Maha besar Allah yang telah menciptakan hewan karnivora dengan keahlian luar biasa. Mereka memiliki penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang tajam, mampu memburu mangsa dengan kecepatan dan ketangkasan, bahkan menangkap hewan yang lebih besar dari dirinya seperti singa, buaya, serigala, dan ikan hiu. Dari ciptaan ini kita belajar bahwa Allah memberi setiap makhluk kemampuan sesuai takdir dan perannya di alam. Kita pun sebagai manusia diberi akal dan hati untuk memilih jalan hidup yang benar, bukan mengikuti sifat buas dan serakah, tetapi menebar kasih dan menjaga keseimbangan dan tidak menyakiti sesama. Cara kita mengamalkannya adalah dengan menahan hawa nafsu, berlaku adil, dan menggunakan kerugian yang Allah berikan untuk kebaikan. Sesuai dengan Quran surat An-Nazi'at, yaitu yang artinya, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan diri dari hawa nafsu, sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Jika kita menjaga diri dari sifat buruk dan terus berbuat baik, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh rahmat dan dijauhkan dari api neraka yang menyala-nyala. Maksud dari integrasi ini yaitu
Kita sebagai manusia diciptakan dari tanah dan kita diberi akal, pikiran atau kemampuan untuk belajar, untuk melakukan hal-hal kebaikan dan kita sebagai manusia itu melakukan sesuatu tuh sesuai dengan kemampuan kita. Misal kalau kita mampunya belajar matematika, ya udah kita belajar matematika. Kalau kita mampu belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Tapi sebaiknya kita bisa melakukan semua itu dengan secara bersamaan, tapi tidak terlalu diforsir atau yang sedang-sedang saja. Jadi kita punya ilmu umum dan punya ilmu agama. Kita sebagai manusia diberi akal dan hati untuk memilih jalan hidup yang benar. Jadi Allah memberikan kepada kita umatnya untuk menata hati kita, yaitu supaya hati kita itu tidak mudah kotor atau terhindar dari perbuatan-perbuatan keji. Dengan cara apa kita membersihkan hati kita? Yaitu dengan cara berzikir atau mengingat Allah, memperbanyak hal-hal kebaikan. Tuh. Dan kita tidak boleh memiliki sifat serakah. Serakah itu semuanya itu mau diambil atau semuanya itu mau menjadi miliknya. Jadi kalau semisal kita diberi es krim satu, terus teman kita diberi dua, lah itu kita iri dan kita mengambil semuanya itu untuk menjadi milik kita. Nah, kita tidak boleh memiliki sifat serakah itu. Terus kita diharuskan untuk mempunyai sifat yang menebar kasih sayang. Jadi selama hidup di dunia ini sebaiknya kita banyak menebar kasih sayang ke sesama manusia. Semisal ada orang yang lagi kesusahan, kita tolong, menebar kasih kita dengan cara menolong orang tersebut. Terus menjaga keseimbangan, yaitu antara kita hidup di dunia dan hidup di akhirat itu kita pertimbangkan. Kalau semisal kita hidup di dunia ini sementara, jadi jangan sia-siakan waktu kita untuk dengan enak-enak atau dengan santai-santai. Jadi sebaiknya kita selama di dunia ini digunakan untuk menabung amal perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Terus tidak menyakiti sesama. Ya, sebagai manusia yang baik atau pribadi yang baik, kita berusaha untuk tidak menyakiti hati orang dengan cara mencemooh, membuli atau melakukan hal-hal yang negatif. Itu. Terus kita juga disuruh atau cara kita untuk mengamalkan adalah dengan cara menahan hawa nafsu. Manusia itu kan mempunyai hawa nafsu ya pastinya. Nah, sebisa mungkin kita sebagai pribadi yang baik, kita menunjukkan agar bisa menahan hawa nafsu kita. Jadi kita tidak selalu mengikuti hawa nafsu kita. Misal kita kalau pengen mendapatkan cintanya dia, terus kita tuh mengejar-ngejar dia sampai dia itu mau sama kita. Nah, itu tidak boleh itu. Semisal kalau terus kita nafsu kepingin beli sepeda, lah kan kita kan sebagai pelajar kan belum mempunyai penghasilan sendiri kan, terus kita tuh menuntut orang tua agar bisa memberikan kita sepeda ini, lah itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada sifat hawa nafsu dan harus berlaku adil. Yang ketiga yaitu hewan pemakan segalanya atau yang disebut dengan omnivora. Kolaborasinya Maha Kuasa Allah yang telah menjadikan manusia tahu tentang pengetahuan omnivora, yaitu hewan yang memakannya berasal dari tumbuhan dan hewan, misalnya ayam, itik, tikus, dan beruang. Ini maksudnya apa? Dia itu bisa memakan semuanya, bisa makan daging juga bisa makan tumbuhan. Integrasinya yaitu Maha Kuasa Allah yang telah menciptakan hewan omnivora seperti ayam, itik, tikus, dan beruang yang mampu memakan tumbuhan dan hewan sebagai sumber kehidupannya.
Dari keberagaman ini, kita diajak untuk merenungi betapa luasnya ilmu dan kasih sayang Allah dalam mengatur rezeki setiap makhluk. Kita pun diberi akal untuk memilih makanan yang halal, bergizi, dan tidak berlebihan, serta menjaga keseimbangan alam agar ciptaannya tetap lestari. Dengan mengamalkan rasa syukur melalui pola hidup yang baik, menjaga lingkungan, dan menggunakan nikmat dengan bijak, kita berharap menjadi hamba yang diridhoi sesuai dengan Quran Al-Maidah ayat 199. Radhiyallahu anhu wa radu'an dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Insya Allah, jika kita terus berjalan di jalan kebaikan, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan dan menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Maksudnya ini, kita sebagai manusia diajak untuk merenungi betapa luasnya ilmu dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Dalam mengatur rezeki setiap makhluk. Jadi kita itu diberi ilmu untuk ilmu bagaimana caranya kita menjadi wanita yang baik, ilmu bagaimana caranya kita menjadi seorang istri yang baik atau apapun itu. Ilmu itu banyak dan itu mencakup sangat luas. Dan kita diberi akal untuk memilih makanan yang halal dan bergizi. Kita kan di Islam itu kan diajarkan antara makanan halal dan haram, yaitu kita kan sudah diharamkan untuk memakan daging babi atau anjing atau dan lain-lainnya itu, dan menghalalkan memakan makanan yang sudah dijelaskan itu. Dan sebisa mungkin kita menerapkan perintah-perintah Allah itu, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi sebaiknya kita memakan makanan yang halal-halal saja yang bergizi, agar tubuh kita tidak mudah capek atau tidak mudah istilahnya tuh kalau kita memakan yang tidak baik, maka tubuh kita itu akan berdampak tidak baik juga. Terus kita juga disuruh untuk bersyukur atas semua kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu tentang syukur nikmat kita bisa makan, bisa melakukan sholat, atau bersyukur kita masih bisa bernafas atau dan lain-lainnya itu. Jadi sebisa mungkin kita selama di dunia ini memperbanyak syukur. Semisal kita diberi teman kita permen, yaudah kita bersyukur, alhamdulillah kita mendapatkan rezeki meskipun sekecil apapun itu. Jadi dalam segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini atau yang kita dapatkan di dunia ini, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan bersyukur ketika kamu mendapatkan kebaikan saja, tapi kita ketika dikasih ujian atau dikasih musibah, kita juga harus ingat kepada Allah dan kita harus bersyukur juga karena kita masih diberi musibah. Karena selama hidup di dunia ini kita kan tidak lurus-lurus aja ya hidupnya, jadi pasti ada goncangan-goncangan lainnya. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Oke, dari ketiga penjelasan yang saya sampaikan tadi, apakah adik-adik ada pertanyaan? Betul. Nah, di sini saya menggunakan metode ceramah, yaitu dengan cara memaparkan semua materi ke murid-murid atau ke teman-teman semua, dan dengan disertai metode diskusi, yaitu saya menyuruh untuk murid-murid berkelompok atau saya memberi pertanyaan, terus murid-murid itu bertanya dan saya mengasih jawaban. Terus di sini kesimpulan dari ketiga materi tersebut yaitu kita selama hidup di dunia ini, yaitu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat bisa makan atau yang lainnya itu, dan kita tidak boleh memiliki atau mengedepankan sifat hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu adalah bisikan-bisikan dari setan yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka.
Jadi sebisa mungkin kita sebagai manusia itu menjaga diri kita agar tidak mudah terkontrol, tidak mudah memiliki sifat hawa nafsu yang sangat besar. Karena itu sifatnya itu sangat negatif. Oke, sekian dari saya. Apabila saya kurang dalam penyampaian atau berbelit-belit atau semacamnya itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kekurangan itu hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.